Penilaian autentik. Yang pertama saya bahas yaitu tentang hakikat penilaian autentik. Adalah bentuk penilaian yang meminta peserta didik menunjukkan kinerja dalam konteks dunia nyata, yang menunjukkan aplikasi bermakna dari penerapan pengetahuan dan keterampilan. Dan yang saya bahas kedua yaitu penilaian autentik perlu dilakukan karena beberapa hal. Yang pertama, penilaian autentik merupakan penilaian secara langsung terhadap kemampuan dan kompetensi peserta didik. 2. Penilaian autentik memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengkonstruksikan hasil pembelajaran. 3. Penilaian autentik mengintegrasikan kegiatan belajar, mengajar, dan penilaian. Dan yang keempat, penilaian autentik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendemonstrasikan kemampuannya yang beragam. Penilaian autentik pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama tentang ruang lingkup penilaian autentik. Ruang lingkup penilaian autentik dibagi menjadi 3, penilaian kompetensi sikap, penilaian kompetensi pengetahuan, dan penilaian kompetensi keterampilan. Penilaian kompetensi sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, dan penilaian teman sejawat. Nah, penilaian diri adalah teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangannya dari dirinya sendiri dalam konteks. Kalau penilaian antar peserta didik atau teman sejawat merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dalam pencapaian kompetensi. Kedua yaitu penilaian kompetensi pengetahuan. Penilaian pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, esai, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian yang dilengkapi pedoman persekoran. Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan. Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Dan yang terakhir yaitu penilaian kompetensi keterampilan. Melalui kinerja dalam mendemonstrasikan kompetensi tersebut, tes praktek, proyek, dan portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian yang dilengkapi oleh rubrik. Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat relatif integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua yaitu tentang model penilaian autentik. Pertama, penilaian kinerja. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status peserta didik
berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Jadi, peserta didik diberikan tugas bagaimana cara peserta didik dalam menyelesaikan atau mengerjakan tugas tersebut. 2. Penilaian diri dan penilaian sejawat. Penilaian diri merupakan teknik penilaian yang meminta peserta didik untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi dalam mata pelajaran tertentu. Dan penilaian teman sejawat, yaitu meminta peserta didik untuk menilai temannya. Misalnya, menilai dirinya sendiri seperti bagaimana cara peserta didik mengerti sifat asli dari dirinya sendiri. Bagaimana dia mengerjakan suatu proses, apakah sama dengan temannya atau mempunyai cara sendiri untuk menyelesaikan tugas tersebut. 3. Wawancara lisan. Penilaian ini adalah untuk menilai kompetensi peserta didik dalam membahaskan secara lisan informasi yang ditanyakan pewawancara dengan benar. Jadi, guru langsung bertanya dengan siswa apakah berespon dengan baik atau tidak. Maka dari itu, kita sebagai calon guru melihat langsung atau menilai langsung anak tersebut. Keempat, pertanyaan terbuka. Model penilaian kinerja yang meminta peserta didik membaca materi kemudian merespon pertanyaan terbuka yang memunculkan komprehensi dan berpikiran tingkat tinggi. Misalnya dalam kelas tersebut melakukan kerja kelompok. Kelompok tersebut melakukan presentasi, maka yang melakukan tanya jawab itu akan meluas atau hanya pada materi yang disampaikan tersebut. Yang kelima, menceritakan kembali teks atau cerita. Merupakan model penilaian autentik yang meminta peserta didik membaca atau mendengarkan suatu teks, kemudian menceritakan kembali ide pokok atau bagian yang dipilihnya. Misalnya, peserta didik menghafal atau menceritakan kembali suatu kejadian yang sudah dialami, yang bertempo lama atau sudah berlalu. Menulis sampel teks, yaitu bentuk penilaian yang meminta peserta didik untuk menulis teks narasi, ekspositori, persuasi, atau kombinasi berbeda dari teks-teks tersebut. Selanjutnya yaitu eksperimen atau demonstrasi. Merupakan bentuk penilaian yang meminta peserta didik melakukan eksperimen dengan bahan seadanya atau mengilustrasikan bagaimana suatu bekerja. Pengamatan, yaitu dapat dilakukan dalam pembelajaran secara spontan maupun dengan perencanaan sebelumnya. Khusus dengan perencanaan, guru dapat mengamati penggunaan bahasa dan kemampuan berpikir peserta didik dalam tugas berdiskusi dengan peserta didik lainnya. Selanjutnya, penilaian tertulis. Penilaian tertulis yaitu penilaian yang sering digunakan dalam penilaian pembelajaran. Nah, penilaian tertulis terdiri dari memilih jawaban dan mensuplasi jawaban. Memilih jawaban terdiri dari pilihan ganda, pilihan benar salah, ya tidak, menjodohkan, dan sebab akibat.
Penulisan tertulis mensuplai jawaban isai atau melengkapi, jawaban singkat atau pendek dan uraian. Selanjutnya penilaian portofolio. Penilaian portofolio yaitu penilaian terhadap sekumpulan karya peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Tujuannya untuk menentukan fakta-fakta peserta didik dan proses bagaimana fakta-fakta tersebut diperoleh sebagai salah satu bukti yang menunjukkan pencapaian peserta didik, yaitu telah mencapai kompetensi dasar dan indikator sesuai dengan yang telah ditetapkan kurikulum. Dan yang terakhir yaitu penilaian proyek, yaitu bentuk penugasan untuk menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok dalam kaitannya dengan penilaian hasil pembelajaran. Nah, hasilnya dapat berwujud lisan atau rekaman video ataupun tulis, yaitu laporan tertulis. Kemudian saya Sahmila Nur Trismadani dengan NIM belakang 129 akan menjelaskan poin ketiga yaitu langkah penilaian autentik. Langkah penilaian autentik yang pertama yaitu identifikasi dan penentuan standar. Standar adalah pernyataan dari apa yang peserta didik harus tahu dan mampu lakukan. Standar lebih dikenal dengan istilah kompetensi, di mana kompetensi tersebut merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Kemudian langkah yang kedua yaitu penentuan tugas otentik. Setelah menentukan standar atau langkah kedua adalah menentukan tugas otentik. Pemilihan tugas otentik harus disesuaikan dengan kompetensi mana yang akan diukur dan juga disesuaikan dengan keadaan di dunia nyata. Langkah yang ketiga yaitu pembuatan kriteria tugas otentik. Kriteria dalam penilaian tugas otentik digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik peserta didik menyelesaikan tugas dan seberapa baik mereka telah memenuhi standar. Kemudian langkah yang keempat yaitu pembuatan rubrik. Rubrik digunakan sebagai patokan untuk menentukan tingkat pencapaian peserta didik. Rubrik biasanya dibuat dengan berisi kriteria penting dan tingkat capaian kriteria yang bertujuan untuk mengukur kinerja peserta didik. Kemudian slide selanjutnya yaitu ada pengolahan skor penilaian autentik. Setelah melakukan tugas otentik, peserta didik akan memperoleh skor yang menunjukkan kemampuan pada tiap kriteria. Skor tersebut merupakan jumlah jawaban benar peserta didik sebagai hasil koreksi dari pekerjaannya. Hasil pencapaian peserta didik tersebut biasanya dilaporkan kepada pihak-pihak tertentu, seperti peserta didik, orang tua, dan lembaga-lembaga yang membutuhkan. Kemudian di slide berikutnya yaitu manfaat penilaian otentik. Yang pertama yaitu memungkinkan dilakukannya pengukuran secara langsung terhadap kinerja peserta didik sebagai indikator capaian kompetensi yang dibelajarkan. Dalam kegiatan ini, peserta didik dituntut untuk berunjuk kerja dan dari situasi konkret dan sekaligus bermakna secara otomatis juga mencerminkan penugasan dan keterampilan keilmuannya. Manfaat yang kedua yaitu memberikan kesempatan peserta didik untuk mengkonstruksi hasil belajarnya. Kemudian yang ketiga manfaatnya yaitu memungkinkan terintegrasikannya kegiatan pembelajaran, belajar, dan penilaian menjadi satu paket kegiatan yang terpadu, sehingga saat peserta didik dihadapkan pada suatu topik, peserta didik juga diminta untuk berunjuk kerja mempraktikannya dalam seluruh situasi konkret yang disengaja diciptakan oleh guru dan siswa. Sekian presentasi yang saya sampaikan, dilanjutkan oleh teman saya.
Ya, kemudian untuk materi selanjutnya yaitu C. Implementasi penilaian otentik pada pembelajaran bahasa sastra Indonesia di sekolah dasar. Menurut Nurgiantoro, membagi penilaian otentik dalam pembelajaran bahasa Indonesia menjadi 4, yaitu penilaian otentik kompetensi bahasa, penilaian otentik kompetensi berbahasa aktif reseptif, penilaian otentik kompetensi berbahasa aktif produktif, dan penilaian otentik kompetensi sastra. Yang pertama yaitu penilaian otentik kompetensi bahasa. Kompetensi bahasa, seseorang mencakup kosakata dan struktur bahasa, juga ejaan. Unsur-unsur tersebut bersifat pengetahuan, diskret, terisolasi, dan belum berfungsi komunikatif sebelum digunakan dalam sebuah wacana. Yang kedua yaitu penilaian otentik kompetensi berbahasa aktif reseptif. Kompetensi berbahasa aktif reseptif berkaitan dengan kompetensi menyimak dan membaca. Penilaian kedua kompetensi ini biasanya menggunakan penilaian tradisional yang menggunakan tes atau menjawab pertanyaan. Penilaian kedua kompetensi tersebut dapat menggunakan penilaian otentik dengan cara mengubah tagihan dari yang sekedar meminta peserta didik merespon jawaban menjadi tagihan kinerja berbahasa aktif produktif baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian otentik kompetensi aktif produktif. Kompetensi aktif produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan bahasa untuk disampaikan kepada pihak lain secara lisan atau bicara maupun tertulis atau menulis. Kedua kompetensi ini menuntut dilaksanakan penilaian unjuk kerja bahasa atau praktik mempergunakan bahasa. Berbeda dengan kompetensi aktif reseptif yang lebih ditunjukkan untuk mengungkap pemahaman wacana lisan maupun tulisan. Tes kompetensi berbicara atau menulis sangat tepat dinilai menggunakan penilaian otentik. Kemudian yang keempat yaitu penilaian otentik kompetensi bersastra. Standar kompetensi sastra dalam KTSP berkaitan dengan standar kompetensi berbahasa. Oleh karena itu, tagihan kompetensi bersastra seharusnya juga dilakukan melalui kompetensi berbahasa aktif, reseptif, dan aktif produktif. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Melinda. Contoh penerapan penilaian otentik pada pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar. Yang pertama yaitu penilaian otentik dalam menulis cerpen. Langkah yang pertama yaitu identifikasi dan penentuan standar ya. Guru harus memiliki standar kompetensi yang akan dinilai mulai dari sikap, pengetahuan atau keterampilan. Nah, langkah yang kedua yaitu penentuan tugas otentik. Setelah menentukan apa yang akan dinilai, maka guru akan memberikan tugas kepada siswa, memberitahu siswa apa yang akan mereka lakukan ya. Kemudian yang ketiga yaitu pembuatan kriteria tugas otentik. Dalam hal ini menulis cerpen, siswa harus memenuhi unsur-unsur cerpen agar tercipta cerpen yang baik dan benar. Kemudian langkah yang terakhir yaitu pembuatan rubrik. Nah, ada 4 aspek di sini, yaitu aspek yang pertama merupakan kelengkapan aspek cerpen ya. Dalam aspek ini ada hal yang perlu diperhatikan yaitu judul, nama pengarang, dialog dan narasi. Apabila subaspek
ini terdapat dalam cerpen yang ditulis oleh siswa, maka poinnya 25. Kemudian keterangannya lagi hanya memuat 3 subaspek mendapat 20 dan seterusnya. Kemudian aspek yang kedua yaitu kelengkapan unsur intrinsik cerpen. Nah, dalam aspek ini ada subaspek yang pertama yaitu fakta cerita, yaitu alur, tokoh, dan latar. Kemudian yang kedua sarana cerita, sudut pandang, penceritaan, gaya bahasa, simbolisme, dan ironi. Kemudian yang ketiga itu pengembangan tema yang relevan dengan judul. Nah, apabila ini semua terdapat dalam cerpen yang dibuat oleh siswa, maka mendapat di poin itu 25 dan memuat hanya 3 aspek mendapat 20 dan seterusnya. Kemudian aspek yang ketiga yaitu keterpaduan unsur atau unsur cerpen, ya. Subaspeknya itu ada 3. Yang pertama yaitu kaidah plot, yang kedua dimensi tokoh, yang ketiga itu dimensi latar, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Apabila subaspek ini terkandung dalam cerpen yang dibuat oleh siswa, maka mendapat nilai 25. Dan apabila memuat aspeknya cuma 3, maka mendapat nilai 20 dan seterusnya sesuai dengan kriteria yang ada di tabel ini. Kemudian aspek yang keempat yaitu kesesuaian penggunaan bahasa cerpen. Nah, ada 3 subaspek dalam aspek ini, yaitu yang pertama kaidah IED, yang kedua gaya bahasa, yang ketiga ragam bahasa yang disesuaikan dengan dimensi tokoh dan latar. Nah, apabila subaspek ini terkandung dalam cerpen yang dibuat oleh siswa, maka mendapat nilai skor itu 25. Apabila memuat cuma 2, mendapatkan nilai 20 dan seterusnya. Nah, untuk menentukan nilai akhir dari aspek 1 sampai aspek 4 itu dijumlahkan, ya. Kemudian kita dapat melihat atau guru dapat melihat totalnya berapa. 0 sampai 30 itu kriterianya sangat kurang. Kemudian jika jumlah nilainya 31 sampai 50 maka itu kurang. Kemudian jika 51 sampai 80 itu cukup. Nah, kemudian 81 sampai 85 itu baik, dan jika jumlah skor dari keempat aspek tersebut 86 sampai 100, maka dapat dikatakan siswa itu sangat baik dalam menulis cerpen. Yang kedua yaitu penilaian otentik dalam menulis puisi. Dalam menulis puisi, aspek yang perlu dinilai oleh guru adalah yang pertama kesesuaian tema dan isi, kemudian yang kedua ketepatan diksi, kemudian yang keempat pendayagunaan pemajasan, kemudian yang terakhir yaitu pengimajian. Itulah aspek yang perlu dinilai ketika siswa diminta guru untuk menulis cerpen. Kemudian ini rubriknya. Guru dapat menggunakan rubrik ini ketika melakukan penilaian otentik dalam menulis puisi, ya, menulis puisi. Tingkatan capaiannya di sini ada 5 tingkatan, 1, 2, 3, 4, 5. Itu dapat diisi oleh guru. Misal 1 itu kesesuaian temanya kurang atau tidak masuk dalam tema yang ditentukan, maka dapat memberikan nilai 1. Dan apabila 5, maka puisi yang dibuat itu sangat pas, sangat bagus, sangat sesuai dengan tema dan isi. Begitu seterusnya. Setelah menilai aspek yang ada 4 ini, kemudian guru menjumlahkan, kemudian dikali 5. Nah, itu hasil nilai akhirnya dan disesuaikan dengan kriteria apakah sangat kurang, baik, ataupun sangat baik. Nah,
Yang selanjutnya yaitu penulisan penilaian otentik dalam menulis drama. Dalam menulis drama, siswa harus memenuhi aspek-aspek yang akan dinilai, yaitu kesesuaian isi dan alur cerita, kemudian ketepatan dialog, kemudian ketepatan penulisan latar, dan ketepatan kalimat. Nah, rubrik penulisan penilaian menulis drama. Rubrik ini dapat digunakan guru ketika memberikan tugas dan melakukan penilaian otentik. Nah, di sini ada 4 aspek, kemudian ada skornya 1 sampai 5. Aspek yang pertama, kesesuaian isi dan alur cerita. Ketika guru memberikan nilai 1, maka drama yang dibuat oleh siswa itu tidak sesuai dengan isi dan alur cerita. Apabila memberikan nilai 5, maka kesesuaian isi dan alur cerita ini sangat baik. Dan seterusnya sampai aspek keempat. Nah, bagaimana cara menilainya? Menilainya adalah dari 4 aspek ini skornya dijumlah. Setelah dijumlah dikalikan 5, hasilnya berapa, kemudian kita melihat tabel kriteria. Apabila jumlah nilai akhirnya 0 sampai 40, maka dapat dikatakan sangat kurang. Dan kemudian apabila nilainya 41 sampai 60 itu dianggap kurang. Kemudian nilainya 61 sampai 80 itu dapat dikatakan baik. Dan yang terakhir itu apabila nilai akhirnya 81 sampai 100, maka dapat dikatakan siswa itu sangat baik dalam menulis drama. Mungkin itu yang dapat kelompok 6 sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.